Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi pada kali ini kita akan belajar tentang tema 2 selalu berhemat energi di kelas 4 ya. Subtema 2 tentang manfaat energi pembelajaran 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali tentang energi yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama energi yang terbesar yang kita gunakan yaitu energi matahari. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, kita akan menggali lebih jauh tentang energi-energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita semua mulai pelajaran hari ini. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi, jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas atau boros ya anak-anak. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis ya? Selalu berhemat energi akan membantu ketersediaan energi. Daripada kita pergi ke sekolah naik kendaraan ya, lebih baik kita bersepeda atau berjalan kaki. Selain kita sehat, kita juga ikut membantu menghemat energi. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Sumber-sumber energi. 1. Ada energi panas, yaitu energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. 2. Energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Yang ketiga, energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat, energi kinetik, yakni energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Yang kelima, energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam, energi cahaya, yakni energi yang dapat dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang ketujuh adalah energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. 1. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita menggosok-gosokkan tangan, ketika kita kedinginan, lama-lama tangan kita akan jadi hangat ya. Ketika kita dingin, kemudian digosok-gosokkan begini, tubuh kita akan merasakan hangat. Kemudian, yang kedua, energi gerak menjadi energi bumi. Contohnya, ketika kita bertepuk tangan ya. Ketika kita bertepuk tangan yang kita gerakan akan menghasilkan energi bumi. Oke? Selanjutnya, perubahan bentuk energi yang ketiga adalah energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, yaitu dengan percobaan kertas spiral yang kita gantung di atas api lilin. Lama-kelamaan, kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantara. Dapat kalian lihat di dalam gambar ya. Ada gambar kertas yang dibentuk seperti spiral, melingkar. Kemudian di bawahnya ada lilin. Nah, kertas tersebut dapat bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas ya dari api tersebut. Selanjutnya, perubahan bentuk energi. Yang keempat adalah energi kimia menjadi energi panas. Contohnya ya, sering kita alami setiap hari. Contohnya ketika kita makan, kadang-kadang keringat keluar, ya, keringat keluar mengalir. Ini disebabkan adanya proses metabolisme atas pembakaran kimiawi di tubuh kita. Terutama ketika kita makan pedas ya, makan pedas, keringat keluar ya, ada di dahi, ya. Itu adalah salah satu contoh dari energi kimia menjadi energi panas.
Contoh yang kelima yaitu pada energi listrik. Energi listrik ini banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, setrika listrik dan solder ketika digunakan. Kemudian yang keenam adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender, kipas angin, dan mesin cuci. Dalam kehidupan sekarang ini, listrik menjadi pokok atau utama membantu semua kegiatan manusia. Kemudian contoh yang berikutnya adalah yang ketujuh. Bentuk perubahan energi yaitu energi cahaya menjadi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari, lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar. Ada di gambar ya. Di situ ada sebuah kaca pembesar ya yang diarahkan ke kertas, kemudian terkena sinar matahari. Nah, lama-lama akan muncul energi cahaya menjadi panas. Selanjutnya, perubahan bentuk energi yaitu energi listrik menjadi bunyi. Contohnya ada pada televisi dan radio. Ketika kita menyalakan televisi akan ada bunyinya ya, kemudian terutama waktu kita mendengarkan radio juga akan ada suara yang kita dengar. Itu adalah contoh energi listrik menjadi energi bunyi. Oke. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan kegiatan manusia sehari-hari di mana memberikan contoh tentang perubahan energi dan energi yang digunakan. Contoh yang pertama ada anak laki-laki ya, anak laki-laki yang sedang bermain layang-layang ya. Layang-layang ini bisa terbang karena adanya sumber energi yang digunakan yaitu energi angin. Perubahan energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi kinetik ya. Anak-anak pasti sering bermain layang-layang, terutama anak-anak laki-laki. Kemudian yang kedua ada gambar seorang ibu ya. Ibu menyetrika baju. Di sini sumber energi yang digunakan yaitu energi listrik. Perubahannya adalah energi listrik menjadi energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari, peralatan elektronik yang kita gunakan dari perubahan energi listrik menjadi panas seperti tadi yang sudah dicontohkan. Selain setrika ada juga solder ya. Ketika kita colokkan solder ke listrik maka akan menghasilkan energi panas. Kemudian contoh yang ketiga. Di gambar ya. Gambar ini terdapat orang yang sedang membuat sate ya. Anak-anak pasti semua suka sate, ada yang tidak suka? Oke. Sumber energi yang digunakan di sini adalah energi panas ya. Kemudian perubahan energinya adalah energi panas menjadi energi kimia. Contoh yang keempat, ada gambar seorang nelayan ya. Itu adalah petani garam. Petani garam. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Perubahan energi yang terjadi adalah energi panas menjadi energi kimia. Oke. Nah, setelah kita mempelajari banyak tentang sumber energi, maka kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi listrik. Tujuannya untuk apa? Agar energi listrik tidak cepat habis. Ya, caranya bagaimana? Menghemat energi listrik merupakan contoh sikap terpuji. Caranya yaitu untuk berhemat listrik misalnya tidak menyalakan barang elektronik hanya ketika kita membutuhkan saja ya. Kita hanya menyalakan barang elektronik hanya ketika kita membutuhkan. Kemudian hal tersebut sangat sederhana. Yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik yaitu menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang. Oke. Di sini ada contoh gambar. Gambar yang pertama adalah ya, contoh tidak bijak dalam penggunaan energi. Gambar pertama itu ada menunjukkan anak laki-laki bermain gadget, tapi TV-nya dinyalakan, kemudian lampu menyala semua, air keran menyala, radio menyala, kipas angin menyala, sedangkan dia fokus hanya pada gadget.
Nah, ini adalah salah satu contoh tindakan yang tidak bijak dalam penggunaan energi. Gambar yang kedua yaitu terdapat seorang anak laki-laki yang sedang menonton televisi, tapi dianya tidur ya. Selain itu dia juga menyalakan laptop ya. Ini sangat tidak boleh ditiru. Oke ya. Cukup untuk pelajaran hari ini ya anak-anak ya. Di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak kita terhadap energi ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.